Pada episode sebelumnya, Anda sudah belajar tentang bagaimana menginstal RAM di motherboard. Dan pada episode kali ini, kita akan melakukan sebuah demo bagaimana mengetahui seberapa kompatibel RAM dan mengecek masalah pada RAM. Kita bisa melihat di sini terdapat gambar kit RAM Kingston yang bisa digunakan untuk mengupgrade RAM dengan semua aspek yang sudah Anda pelajari di episode sebelumnya. Masing-masing memiliki ukuran 2 GB sehingga jumlah upgrade totalnya ialah 8 GB. Jika kita flashback ke zaman dulu, kita harus memastikan dan menginstal modul RAM secara berpasangan. Namun saat ini Anda tidak perlu lagi melakukannya. Anda bisa menginstal RAM satuan saja. Namun jika Anda memang ingin mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi dari Chainlink, Anda bisa saja menginstal secara berpasangan. Dan saya sarankan Anda untuk menggunakan merek yang sama seperti yang ada di contoh gambar ini. Kits modul bisa memberitahukan untuk memastikan kompatibilitas modul RAM. Jika Anda mix and match menggunakan RAM yang dibuat oleh perusahaan yang sama, kemungkinan ini juga akan berhasil dan bisa Anda coba. Namun, perhatikan pula jenis DDR apa yang digunakan. Jika level DDR berbeda, hal ini juga tidak akan berhasil karena kunci pengait atau notch-nya berbeda. Pengujian RAM juga penting dilakukan untuk memastikan bahwa RAM sudah terinstall dengan benar ke sistem komputer Anda. Beberapa sistem operasi bisa menampilkan tes memori, seperti Windows 7, Windows 8, 10, atau 11. Contohnya, memiliki tools diagnostik yang bisa mengecek apakah memori Anda crashing atau tidak stabil, atau hanya memeriksa masalah pada RAM-nya. Untuk memeriksanya, Anda bisa menggunakan tools sistem tersembunyi atau mengunduh dan memboot tools yang lebih canggih. Di sini akan saya berikan bagaimana cara dan langkah-langkah memeriksa RAM dengan menggunakan tools diagnostik yang berada di sistem operasi komputer milik Anda. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, cari Windows Memory Diagnostic di menu Start Anda dan jalankan aplikasinya. Anda juga dapat menekan Windows Key plus R, ketik mdsched.exe ke dalam dialog run yang muncul dan tekan Enter. Anda harus mereboot komputer Anda untuk melakukan tes. Saat pengujian berlangsung, Anda tidak akan dapat menggunakan komputer Anda. Yang kedua, pilih Restart Now and Check for Problems. Windows akan secara otomatis restart, menjalankan tes dan reboot kembali ke Windows. Pastikan untuk menyimpan pekerjaan Anda terlebih dahulu, komputer Anda akan segera restart. Komputer Anda akan restart dan akan muncul layar Windows Memory Diagnostic Tool. Biarkan saja dan biarkan ia melakukan tes. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit. Selama proses ini, Anda akan melihat progress bar dan pesan status. Akan memberitahu Anda jika ada masalah yang terdeteksi selama proses. Anda tidak perlu mengawasi pengujian ini hingga selesai. Anda dapat meninggalkan komputer dan kembali untuk melihat hasilnya nanti. Setelah selesai, komputer Anda akan segera otomatis reboot dan kembali ke desktop Windows. Setelah Anda login, hasil tes akan muncul. Jika tidak muncul tampilan pada layar, Anda bisa membuka Event Viewer. Caranya, klik kanan tombol Start dan pilih Event Viewer. Jika Anda menggunakan Windows 7, tekan Windows Key plus R, ketik EVENTWR.MSC ke dalam dialog run dan tekan Enter. Selanjutnya, arahkan ke Windows Logs, kemudian cari ke Sistem, kemudian klik Find di panel kanan. Dan yang terakhir ialah ketik Memory Diagnostic ke dalam kotak Find, kemudian klik Find Next. Anda akan melihat hasil yang ditampilkan serta detail tambahan tentang RAM Anda di bagian bawah window. Jika tes memori Anda ada masalah, sangat mungkin RAM Anda setidaknya salah satu stick mungkin rusak dan perlu diganti. Saya menyarankan Anda untuk menghubungi produsen PC Anda untuk mendapatkan layanan jika masih dalam garansi. Jika Anda memiliki beberapa RAM cadangan, Anda dapat menukar stick RAM Anda saat ini
dan melihat apakah PC Anda berjalan dengan baik dengan RAM yang berbeda. Atau jika PC Anda memiliki beberapa stick RAM, Anda dapat mencoba melepas salah satu dan melihat apakah itu berhasil. Anda mungkin dapat menentukan komponen RAM yang rusak dan menggantinya. Nah, itulah tadi penjelasan detail mengenai kompatibilitas dan pengecekan masalah pada RAM. Pada video berikutnya, Anda akan mempelajari tentang bagaimana cara mengkonfigurasikan kecepatan RAM di BIOS Setup. See you in the next video.